Nah, di antara yang merusak akidah tauhid itu, bahkan bisa menyeret orang dari lingkaran Islam, adalah asyirku billah, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berbicara tentang riddah sebelumnya, tentang kemurtadan, sekarang kita berbicara tentang syirik. Kita sudah jelaskan secara sederhana apa makna syirik. Syirik itu an taj'ala ma yakhussullah azza wa jalla li ghairi, yaitu engkau menjadikan sesuatu yang khusus hanya milik Allah kepada yang lainnya. Yang kau berikan sesuatu yang itu hanya Allah yang punya, Allah yang berhak untuk itu, tapi kamu berikan juga kepada yang lain. Ibadah hanyalah hak Allah. Iyyaka na'budu. Kemudian kamu berikan hak beribadah menjadi sembahan dalam beribadah itu kepada selain Allah. Berarti kamu mempersekutukan Allah dalam ibadah. Isti'anah, meminta pertolongan, memohon pertolongan dalam makna keghaiban, hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita meminta tolong. Iyyaka nasta'in. Tetapi kemudian yang menjadi hak Allah itu diberikan pula oleh seseorang kepada jin, kepada malaikat, kepada nenek moyangnya, kepada siapapun makhluk. Berarti orang itu telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara sederhana ulama menjelaskan apa itu makna syirik, yaitu adalah menjadikan sesuatu yang hanya milik Allah saja kamu berikan kepada selain Allah. Berarti kamu telah mempersekutukan Allah dengan yang lain. Nah, jemaah rahimakumullah, larangan melakukan kesyirikan merupakan larangan terpuncak atau yang paling tinggi dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian larangan, yang tertinggi itu adalah jangan mempersekutukan Allah. Jadi setelah beriman, janganlah mempersekutukan Allah dengan apapun. Dari mana kita tahu itu? Perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa misal, ayat yang ke-36. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Beribadahlah kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan apapun. Jadi larangan untuk berbuat syirik berada di puncak pelarangan. Karena itu tidak mengherankan kalau Nabi SAW menempatkan dosa syirik itu adalah a'zamudz dzamb, dosa terbesar. Harus kita ingat, dosa terbesar yang dilakukan oleh seseorang yang telah memeluk Islam adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apalagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk menerima hidayah. Kesyirikan itulah yang menjadi penghalang mereka untuk masuk ke dalam Islam. Karena itu orang-orang jahiliyah, apa yang menghambat mereka untuk memeluk Islam adalah syirik mereka. Karena itu di samping mereka adalah kufar, orang-orang kafir, mereka jadi disebut dengan apa? Al-musyrikun. Bentuk kekufuran mereka itu adalah syirik, mempersekutukan Allah. Mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dalam makna mengetahui. Ada maklumat itu pada mereka. Mereka tahu pencipta alam semesta Allah. Mereka tahu bahwa yang membagikan rezeki Allah. Mereka tahu yang memberikan kehidupan ini Allah. Bahkan iblis pun tahu bahawa ajal manusia ada pada Allah Subhanahu wa taala, ajal makhluk ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak mentauhidkannya. Nah, kesyirikan itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke dalam lingkaran Islam. Selama mereka tidak tanggalkan kesyirikan itu, maka mereka tidak bisa berada di dalam Islam. Jadi syirik itu bisa menjadi penghalang orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam, dan bisa mengeluarkan orang yang ada di dalam Islam keluar dari Islam. Alangkah berbahayanya. Umat Nasrani, mereka tahu dengan Allah, tetapi mereka mempersekutukan Allah. Umat Yahudi, mereka tahu dengan Allah, tahu dalam makna apa? Mereka mendapatkan maklumat tentang Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mempersekutukan Allah. Jadi dahsyatnya syirik. Syirik itu menghambat orang di luar untuk masuk, dan syirik itu bisa mengakibatkan orang yang telah berada di dalam menjadi keluar. Jadi karena itu tidak ada tolerir dalam perbuatan syirik. Apabila perbuatan atau keyakinan tersebut bisa mengantarkan orang yang di dalam keluar, atau orang yang di luar terhambat untuk masuk. Karena itu betapa tingginya kedudukan orang tua di dalam kehidupan dunia ini, karena sebagai penyebab zahir dari kehidupan kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala mentolerir kepatuhan kepada orang tua sebagai alasan untuk berbuat syirik? Tidak. Perhatikan nasihat Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami berwasiat kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada orang tua mereka. Kemudian apa kata Allah? Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Betapapun berbuat baik kepada orang tua itu adalah suatu yang dipuji di dalam syariat, tetapi kalau kedua orang tua itu sudah sampai ke peringkat menyuruh anaknya untuk berbuat syirik, apakah di situ masih berlaku juga perintah untuk taat? Tidak. Dan ini juga ada di dalam ayat lain. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya
ma'rufah. Betapapun perintah ihsan kepada orang tua itu tinggi, kedudukannya di dalam syariat, tapi itu tidak mentolerir, tidak bisa menjadi alasan untuk mematuhi dalam segala hal, termasuk yang paling tinggi adalah perbuatan syirik. Haruskah seorang anak menolak perintah tersebut? Ya. Di dalam nasihat Luqman, apa kata Luqman? Nasihat awal yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya apa? Yang pertama syukur. Anishkur lillah, ingat ya. Kata syukur dengan kata syirik ini, kata ahli bahasa ada yang mengatakan satu akar kata. Kenapa? Karena dia hanya terjadi iqlab saja, pertukaran huruf. Syukur, shin, kaf, ra. Syirik, shin, ra, kaf. Hurufnya sama kan? Hurufnya sama. Satu syirkun, satu syukrun. Ini berbeda. Saya dapat kajian dikirim oleh kawan. Banyak pula orang ikut-ikut yang katanya al-qari'ah itu artinya qari'ah itu berbeda itu. Masa tidak bisa membedakan ain dan hamzah. Nah, itu satu al-qari'ah, satu al-qari'ah. Tapi aneh nih yang begitu-begitu juga sekarang viral pula dan banyak pula pengikutnya, mati-matian pula membelanya. Padahal dulu di Sumatera Barat dia pernah mengaji di satu kabupaten, sudah kita keluarkan keputusan komisi fatwanya, dia mengajarkan kesesatan. Ya, tapi sekarang berkembang lagi orang ini. Karena apa? Karena media sosial. Kita tidak tahu cara orang sekarang menuntut ilmu dari siapa saja. Mentang-mentang enak didengar berbagai macam, tapi lupa untuk mempertimbangkan. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama syukur. Itu adalah perintah. Jadi kalau mendidik ya, mendidik anak itu harus berimbang antara perintah dan larangan. Jangan suruh saja, larangan tidak. Belajarlah dari Luqman Al-Hakim, seorang manusia yang secara terang-terangan dinyatakan oleh Allah diberikan hikmah. Walaqad ataina Luqman al-hikmata aniskur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Kemudian ketika dia berwasiat kepada anaknya, apa yang dia berikan dahulu peringatan? La tusyrik billah. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat dahsyat. Nah, ini yang dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, ketika beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diikhrajkan, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi? Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu dzambi a'zam 'inda Allah. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak.
engkau jadikan Allah punya tandingan. Itu yang saya katakan tadi. Apa itu syirik? An taj'ala ma yakhussullah, engkau jadikan apa yang menjadi hak Allah saja engkau berikan kepada selainnya. Hak sebagai ma'bud, sebagai sembahan hanya Allah yang punya. Karena itu jangan berikan kepada yang lain. Jangan sembah harta, jangan sembah pangkat, jangan sembah dunia, jangan sembah jabatan, jangan sembah atasan, jangan sembah pasangan. Karena itu ketaatan kepada pasangan berkait dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bolehkah istri patuh juga kepada suami kalau yang diperintahkan oleh suami itu berbuat maksiat kepada Allah? Tidak boleh. Bolehkah seorang suami mengiyakan kehendak permintaan istrinya walaupun itu dalam keadaan melanggar aturan Allah, bermaksiat? Tidak bisa. Seseorang hanya boleh menghambakan dirinya kepada satu-satunya siapa? Allah Rabbul Alamin. Itulah makna iyyaka na'budu. Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Nah, kalau kita hambakan diri kita kepada yang lain, berarti kita jadikan yang lain itu ma'bud sebagai sembahan. Kalau kita berikan sembahan itu hak kepada yang lain, berarti kita sandingkan Allah dengan dia. Nah, berarti yang hanya milik Allah kita berikan kepada. Nah, itulah syirik. Nah, apa alasannya? Ini terkait dengan kaji kita kemarin, kajian tafsir. Karena yang berhak disembah itu hanya Allah. Karena apa? Karena dialah Khalik. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Karena dialah yang Khalik. Yang lain tidak ada Khalik. Yang berhak disembah itu adalah Khalik. Siapa Khalik? Apakah kita Khalik? Tidak. Terus kita apa? Ya kita membuat sesuatu. Kalau itu dikatakan, kita kan juga ada mencipta. Itu bukan ciptaan yang hakiki. Kita cuma mengolah ciptaan Allah menjadi bentuk lain. Orang menemukan pesawat, orang menemukan itu. Penemu. Walaupun dalam bahasa kadang disebut pencipta, tetapi dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Tidak. Dia mencipta dari yang ada, kemudian dia rekayasa menjadi bentuk lain. Jadi yang mencipta, Al-Khaliq, Al-Haqiqi, pencipta sebenarnya siapa? Allah. Atas itulah Allah berhak memonopoli bahwa dialah satu-satunya yang berhak disembah. Nah, apa yang menjadi hak Allah itu jangan serahkan kepada yang lain. Nah, sebagai ma'bud, sebagai khalik, dialah yang berhak memerintahkan dan perintahnya tidak boleh tentang. Dialah yang berhak melarang dan larangannya tidak boleh dilakukan. Dan dia berhak melakukan hukuman atas siapa saja yang membangkang kepadanya. Kenapa? Alasannya adalah khalik. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Wahwa khalaqak, dia yang menciptakan engkau, bukan yang lain. Kalau engkau buat sembahan-sembahan yang lain selain Allah, apakah yang lain itu menciptakanmu? Tidak. Kamu sembah jin, jin itu makhluk juga, bukan khalik. Kamu menyembah malaikat, malaikat itu makhluk juga, bukan khalik. Kamu sembah manusia betapapun hebatnya, canggihnya dia, pintarnya dia makhluk juga, bukan khalik. Jadi alasan menjadikan Allah satu-satunya sebagai ma'bud, itulah makna dari la ilaha illallah, la ilaha ma'budu bihaqqin. Tidak ada ilah yang berhak disembah illallah, hanya melain Allah. Alasan yang paling mendasar apa? Huwal khalik, karena dia pencipta. Yang lain tidak menciptakan. Nah, karena itu satu-satunya yang bisa menolongmu,
Satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepadamu dalam seluruh keadaanmu tanpa bersekutu dengan apapun hanya Allah. Sedangkan yang lain mampukah menolongmu dengan sendirinya? Tidak. Manusia bisa menolong kita, bisa. Tapi berdiri sendirikah dia menolong kita? Tidak. Dia membutuhkan kekuatan dari Allah. Dia membutuhkan izin dari Allah. Dia membutuhkan pertolongan orang lain. Tapi alladzi a'ana, yang menolong kita dengan kudrahnya, dengan izinnya, dengan hikmahnya, dengan ilmunya, dengan kuwahnya, tanpa berserikat dengan yang lain. Kalau dia inginkan menyelamatkan kita, selamat kun. Kalau dia inginkan kita binasa, kun. Dia tidak bersekutu dengan siapa, cuma itu Allah. Karena itu isti'anah hanya hak dia. Al-musta'an, tempat meminta tolong. Nah, siapa yang keluar dari konsep ini, baik kaum muslimin, berarti dia telah melakukan perbuatan yang sangat dahsyat, kezaliman yang sangat dahsyat.